nggak tahu kan ada CCTV semua di ATM. Saya bisa dapat data semua siapa yang ngambil jam berapa. Makanya dengan data itu saya mau penjarakan pencuri-pencuri KJP. Hah? Ada yang karaoke 43.000. Ke apotik beli apa aja. Baik, kembali bersama kami di 811. Kalau tadi Anda mendengarkan, itu adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, yang akan mengancam akan mempidanakan orang-orang yang menyalahgunakan dana dari KJP. Nah, sekarang saya sudah berada di ruang kerja dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Di sini kita akan berdiskusi ini mengenai bagaimana pencegahannya agar penyalahgunaan dana KJP ini tidak terjadi lagi. Dan sudah ada juga pengamat kebijakan publik, Bapak Abdul Fattah. Selamat siang, Pak Abdul Fattah. Dan juga selamat siang Pak Wagub. Pak Wagub, ini bagaimana kok bisa ada penerima KJP yang seharusnya menggunakan dana KJP itu untuk biaya pendidikan anak-anaknya, tapi malah digunakan untuk kepentingan yang non-sekolah. Ini bagaimana bisa terjadi? Apakah sistemnya memang lemah, ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum, atau bagaimana penjelasannya Pak Wagub? Sistemnya sudah sangat tepat ya. Jadi menggunakan sistem non tunai begitu ya, melalui perbankan ya, dalam ini Bank DKI. Justru dengan sistem non tunai ini akan kelihatan kalau ada penyimpangan di lapangan. Dan data yang masuk ke kami yang dilaporkan dari Bank DKI itu ada 212 ya. Pelanggaran. Okay. Ya. Dari sekitar 490.000 penerima KJP di DKI. Jumlahnya sangat kecil, tetapi meskipun sangat kecil seperti ini akan terdeteksi. Justru kalau kita menggunakan tunai, ini sama sekali tidak akan terkontrol. Sistem non tunai adalah untuk mengontrol apakah ya dana KJP itu betul-betul diperuntukkan untuk membantu anak-anak sekolah yang tidak mampu, yang kurang mampu. Bukan membantu orang tuanya untuk pengeluaran di luar sekolah. Ya. Dengan sistem seperti ini sudah sangat tepat, sangat betul. Tapi kan nyatanya memang masih ada beberapa pelanggaran walaupun masih kecil, Pak Jarod ya. Dan akhirnya membuat sistemnya diubah kembali dari misalnya tadi 1,8 juta per bulan, sekarang untuk tunainya dirubah menjadi sekitar 100.000 hingga 150.000 per bulan dari tingkat SD sampai SMP untuk bisa menarik tunai, dibelikan kebiayaan untuk kebutuhan sekolah mereka. Nah, ini sistem yang diganti ini 100.000 per bulan ini apakah sementara saja tindakan meminimalisir agar tidak terjadi penyalahgunaan lagi, atau ini sudah permanen akan dilakukan seperti ini? Kenapa kok ada penarikan tunai? Karena kita berpikir ada pengeluaran tunai yang harus ditanggung oleh siswa atau keluarga siswa. Misalnya untuk transportasi, tetapi itu harus dibatasi. Untuk SD misalkan sebulan untuk transportasi dan kudapan jajan itu 100.000. Untuk SMP atau SMK sebulan itu 150.000. Selain itu, di luar itu tidak. Di luar itu tetap di bank. Dan kalau mau belajar di toko buku begitu ya, itu tinggal gesi aja. Nah, mereka yang punya edisi itu langsung bisa ngecek di situ. Inilah yang mungkin ada sebagian kecil dari warga masyarakat itu yang tidak sabaran, inginnya tunai. Nah, kalau tunai kita curiga dong, untuk apa ini? Jangan-jangan untuk belanja orang tuanya, ya. Untuk beli pulsa, untuk beli emas dan sebagainya ya. Pengawasan perbaikannya lagi nanti bagaimana? Apakah juga dilakukan pengawasan kepada merchant-merchant yang bekerjasama dengan Bank DKI, atau pengawasannya akan lebih ditingkatkan lagi oleh dari orang tua, anak-anaknya sekolah? Bagaimana pengawasannya nanti? Begini, untuk merchant-merchant itu kan terdeteksi juga. Kita akan sampaikan bahwa kalau ada kartu KJP ya KJP itu kalau dia mau membeli di luar keperluan sekolah ya jangan dilayani. Ya. Dan ini sudah terdeteksi toko-tokonya mana saja ya. Kita akan sampaikan. Terus yang kedua adalah kita itu sebetulnya ingin memberikan efek jerah. Ya, efek jerah untuk menyelamatkan sekian ratus ribu yang baik-baik ini. Sehingga tujuan dari pemerintah itu tepat sasaran, bahwa memang KJP itu digunakan untuk membantu anak-anak kita supaya sekolah, supaya pintar, dan untuk juga menyampaikan kepada orang tua ya agar dia konsentrasi untuk
membeli perlengkapan sekolah yang diperlukan oleh anaknya. Dan itu sangat rinci. Itu satu. Yang kedua, pergubnya itu menjelaskan kalau ada penyimpangan kayak begitu, itu otomatis itu akan kita hentikan, kita cabut. Cabut KJP-nya. Cabut KJP-nya. Ada penyimpangan seperti itu, kita cabut. Ya. Tadi disampaikan, bagaimana kalau memenuhi unsur pidana perbankan, itu berikan kepada aparat kepolisian. Apakah memenuhi unsur pidana perbankan kalau menggunakan kartu anaknya terus digunakan oleh orang lain, ya penggunaan kartu ini. Itu kita serahkan kepada Sebelum saya ke Pak Abdul Fattah, satu pertanyaan lagi ke Pak Wagub. Ini kemarin kan sudah ada pertemuan dari orang-orang yang ataupun orang tua dan juga siswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap dana KJP. Apa hasil dari pertemuan itu? Bagaimana tanggapan mereka? Dari 212 kasus yang dilaporkan, yang sudah kita klarifikasi ada 16. Itu bervariasi. Jawabannya bervariasi. Ada yang ini jawaban mereka ini. Dia membeli perlengkapan sekolah di satu toko begitu, dan dia nyampaikan bahwa dia punya mesin gosoknya, edisinya dia punya gitu ya. Ternyata setelah belanja itu nggak ada. Maka dia ke tetangga sebelahnya, toko sebelahnya. Itu toko emas ya. Dia punya ya. Makalah menggunakan alat gesek di toko emas. Tapi terdatanya kan di sini toko emas. Jadi seakan-akan beli emas gitu kan. Nah, setelah ditelusuri bahwa itu juga kan membayar, kalau antar bank sebagainya membayar ya, dikenai biaya juga. Dikenai biaya juga. Artinya apa? Artinya penjual perlengkapan sekolah itu kan juga ingin laku. Ya enggak? Ingin laku, maka dia membohongi itu. Nah, yang kita harapkan adalah kita dorong kalau bisa, begitu kita dorong betul dengan cara seperti itu. Mungkin kalau idenya Pak Gubernur, bagaimana kalau sekolah-sekolah itu bukan koperasi? Ya, koperasi sekolah, ya koperasi sekolah yang belanja Pak, sana ya di toko yang murah-murah, yang harganya bersaing ya di ASMK misalkan di mana begitu beli keperluan, kemudian murid itu membeli di sekolah ya, dan ada edisi di situ jelas. Misalkan begitu, sambil mendidik entrepreneurship ya di tingkat siswa, bisa begitu. Dan juga cashless society yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya ke Pak Abdul Fattah. Pak Fattah, ini penyelewengan dana KJP ini masih terjadi belakangan juga. Banyak sekali temuannya. Ada yang untuk karaoke tadi Pak Wagub bilang, ada juga untuk SPBU, beli HP dan lain sebagainya. Ini bagaimana bisa ini terjadi? Apakah memang sistemnya lemah, pengawasannya rendah? Seperti apa menurut Pak Fattah? Saya menilai begini, sebenarnya niat Pemprov DKI ini sudah bagus. Saya mengapresiasi sebagai elemen masyarakat. Hanya di sini hampir di seluruh Indonesia, pemerintahan di seluruh Indonesia itu, setiap melahirkan sebuah kebijakan, saya menganalisa itu, dia tidak melakukan analisa dampak sosialnya. Jadi seharusnya sebelum lahir sebuah kebijakan itu harus dilakukan analisa dampak sosial. Kalau dalam bangunan itu ada AMDAL. Analisa dampak sosialnya tadi itu tuntas itu. Termasuk pihak perbankannya seperti apa, mesin edisi ini bisa digunakan oleh siapa saja. Untuk belanja apa saja. Orang toko A nggak punya edisi, toko B punya edisi, jika ada transaksi bisa minjem. Itu terjadi di pasar umum, gitu kan? Ini tidak bisa dihindari, gitu loh. Jadi memang harus tuntas itu analisa dampak sosialnya. Yang kedua baru lari kepada regulasi seperti Pergub ini. Oke, ini Pergubnya ini. Nah, yang ketiga, yang harus diperhatikan ini kelembagaan. Kelembagaan yang menangani bantuan-bantuan sosial seperti ini. Seperti apa? Diatur dalam Pergubnya, dari analisa dampak sosialnya, pengawasannya bagaimana. Kemudian yang keempat itu sistem penerapannya, sistem aplikasinya. Seperti apa ini? Jadi ketika disosialisasi tuntas. Kemudian target jangka waktu. Ini tujuannya hanya untuk orang miskin, kan begitu kan? Apa untuk target seluruhan anak yang di Jakarta dibantu? Kalau untuk orang miskin, korelasinya adalah ada program penanggulangan kemiskinan. Berarti ada penurunan kan penduduk miskin. Maka ini juga harus turun dong, kan begitu kan? Anggaran pada berikutnya kan begitu, jumlah orangnya, soal nilai rupiahnya itu bisa naik karena terkait dengan inflasi kan seperti itu. Hanya saya lihat di sini juga menghadapi sekarang yang hampir 500.000 ya Pak Wagub ya, 490 sekian ribu.
Kemudian dengan sistem mesin edisi seperti itu, saya yakin ke depannya masih akan banyak penyimpangan. Sebenarnya bukan penyimpangan yang memang diniatkan untuk mengalihkan. Itu adalah pasti ada. Cuman di situ karena tidak mengerti aturan dan fungsinya sebenarnya. Oke. Makanya sosialisasi itu harusnya penting. Kita akan tanyakan nanti ke Pak Wagub bagaimana sosialisasinya. Walaupun sudah dilakukan ya Pak Wagub, tapi pasca banyaknya ataupun penyelewengan dana ini, bagaimana nanti sosialisasinya kembali? Nanti kami akan tanyakan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di 811.